Sudah jangan ganggu orang tua, anaknya disingkirkan, tidak dilibatkan, anak tidak diedukasi dengan benar. Akhirnya apa? Nanti masa depannya dia bisa lebih buruk daripada apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Salam ALT, salam debitur cerdas. Bersama saya Master Andrelo. Saat ini saya ingin mengulas sedikit tentang hutang dan keluarga, atau bicara hutang dan anak-anak, ya. Dalam kehidupan kita memang kalau kita bicara tentang hutang itu adalah hal yang tabu, sangat tidak nyaman untuk dibicarakan, dan adalah topik yang dihindari. Namun karena tidak diedukasi dengan benar, maka kesalahan dalam berhutang ini sering terjadi turun-temurun. Oleh karena itu, dalam rangkuman buku yang saya tulis juga saya mengajak semua rekan-rekan di komunitas, rekan-rekan ALT juga untuk melibatkan anak-anak. Dilibatkan, bukan disingkirkan. Wah, masa anak-anak dilibatkan dalam hutang? Ya, beri mereka pendidikan yang benar, edukasi yang benar. Jangan hanya cuma disingkirkan saja, tapi tidak diedukasi dengan benar. Tentu saja kita tidak kepingin anak-anak kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dengan apa yang pernah kita lakukan. Karena tidak diedukasi, karena disingkirkan, tidak dilibatkan dalam dunia kerja, ya tentu saja harus pada porsinya, sesuai porsinya. Kita harus memberikan edukasi yang benar. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang benar terhadap anak-anak kita. Jangan, kamu masih kecil, ngerti apa? Sana-sana pergi main. Ini nggak benar. Apalagi bagi Anda yang mungkin seringkali mencaci maki atau menghardik anak Anda di depan publik, di depan umum, di depan orang lain. Ini tentu saja pendidikan yang salah, dan Anda sedang membukukan sesuatu buku yang jelek, yang hitam dalam pertumbuhan dan perkembangan anak Anda. Ya, biasanya seringkali terjadi adalah ketika orang tua mudah sekali menghardik anak-anaknya, orang tua mudah sekali menyalahkan anaknya, orang tua mudah sekali untuk menyingkirkan anaknya. Ini biasanya kenapa mudah terjadi? Karena masalah keuangan. Ketika Anda lagi tegang masalah pekerjaan Anda lagi tegang kewajiban-kewajiban Anda, sudah jatuh tempo dan lain sebagainya, maka tensinya tinggi. Suasana di rumah, suasana orang tua dengan anak, suami dengan istri lagi nggak baik, lagi nggak harmonis, dan ini tentu saja mengganggu. Saya mencatat 7 hal penting rekan ALT, bahwa ketika Anda melibatkan anak Anda pada porsinya sesuai usianya dan pada porsinya, anak-anak yang dilibatkan itu tentu saja akan memiliki personal proud, kebanggaan dalam diri sendiri yang lebih kuat, memiliki percaya diri yang lebih kuat yang kedua, dan yang ketiga wawasannya lebih luas dibanding anak-anak sebayanya. Ini penting sekali dibandingkan dengan anak-anak yang hanya lu pergi sana, ngerti apa lu masih kecil. Sudah jangan ganggu orang tua, anaknya disingkirkan, tidak dilibatkan, anak tidak diedukasi dengan benar. Akhirnya apa? Nanti masa depannya dia bisa lebih buruk daripada apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Yang keempat adalah ketika kita melibatkan anak-anak kita, maka kita bisa mengajarkan etika berbicara, etika bersikap. Bagaimana berbicara, bagaimana bersikap, bagaimana menjaga gestur tubuhnya. Ini penting sekali, karena anak-anak kita adalah anak-anak yang kita harapkan dan kita create untuk menjadi sukses di masa depan.
Yang kelima adalah ketika anak juga dilibatkan ya, baik dalam dunia bisnis orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, atau dalam dunia hutang, maka seorang anak akan lebih memahami manajemen resiko. Jadi lebih paham terhadap resiko manajemen ya. Manajemen resiko diri, dia harus berbuat apa, harus memutuskan yang seperti apa, harus mempertimbangkan yang seperti apa, bagaimana mengambil keputusan. Itu penting sekali untuk kita mendidik anak-anak kita untuk memahami manajemen risiko pada dirinya. Dan anak yang disingkirkan tidak akan memiliki pengetahuan dan wawasan seperti ini. Tapi anak yang dilibatkan, ya paling gampang seperti ini. Ketika Anda menyerahkan anak Anda kepada asisten Anda misalnya, maka dia akan lebih cenderung bersikap, entah cara duduknya, cara makannya, cara bicaranya akan lebih condong mirip dengan yang sehari-hari atau yang intensitas bertemunya lebih sering dibanding orang tuanya. Oleh karena itu perlu manajemen waktu bagi Anda orang tua terhadap anaknya. Jangan cuma mengatakan, wah kamu anak kecil ngerti apa. Nah ya memang dia nggak ngerti apa-apa, sejauh kita memberikan pengertian, sejauh kita memberikan edukasi, maka dia bisa lebih mengerti. Tapi kalau disingkirkan, maka dia nothing, kertas kosong, nggak ngerti apa-apa. Yang ketujuh adalah ketika kita melibatkan anak-anak kita, maka kita juga dapat melatih leadership-nya, kepemimpinannya. Tentu saja kita menginginkan anak-anak kita menjadi kepala bukan ekor. Kita menginginkan anak-anak kita itu juga memiliki skill leadership yang tinggi, entah itu dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, dan dimanapun dia berada. Kita tidak kepingin anak-anak kita jadi pecundang, kita kepingin anak-anak kita jadi pemenang. Oleh karena itu, jangan singkirkan tapi libatkan. Itu penting sekali. Ya, kalau kita bicara tentang hutang seringkali, waduh anak-anak jangan tahu ya pada porsinya, sesuai usianya, pada porsinya, kapasitasnya. Kita edukasi dengan benar, jangan hanya egois. Bagaimana orang tua bisa egois? Dia menyatakannya kamu tidak perlu tahu ini. Nah, bagaimana seorang anak bisa belajar, bisa berkembang dan maju ketika orang tuanya hanya dapat memberikan judgement bahwa kamu anak-anak ngerti apa sih? Makanya karena nggak ngerti, kita kasih dia ngerti. Ya, salam Debitur Cerdas bersama saya Master Andrilo. Salam ALT.